Dan kita masih membahas topik PPKM darurat dan ancaman revisi APBN 2021. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Abdul Manapulungan yang merupakan ekonom Indef. Pak Abdul, kita lanjutkan kembali. Ini data dari Kementerian Keuangan, Pak, sampai dengan Mei 2021 defisit APBN mencapai 219,3 triliun atau setara dengan 1,32% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan tadi pun juga sudah Anda sebutkan defisit jangan nambah lagi. Bagaimana kita memaksimalkan dengan potensi yang ada, karena nantinya ditakutkan akan kembali menambah hutang begitu. Dengan kondisi defisit, bagaimana Anda melihat dari sisi pendapatan negara sampai sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak Abdul? Oke. Saya mulai dari data-data terakhir ya, Mas. Jadi jangan sampai karena pandemi ini memang kita menyalahkan pandemi inilah yang menyebabkan penerimaan negara kita anjlok signifikan. Betul adanya terkait dengan itu. Tapi kalau kita lihat data, katakan 10 tahun terakhir dari 2012 sampai 2019, kemarin kita di Indef sempat berbicara tentang ini juga. Data yang saya punya memang dari 2012 itu sudah defisit, Mas. Defisit masih longgar, tapi mulai dari 2015 sampai 2019 itu semakin melebar. Gara-gara di 2015 kan ada target pajak yang sangat signifikan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, karena memang pemerintah Jokowi periode pertama itu sangat optimis ekonomi bisa tumbuh signifikan minimal 7% per tahun. Namun realisasinya sangat rendah. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, bukan hanya terjadi defisit ini atau ketidakmampuan mencapai target pajak itu bukan hanya saat ini, bukan saat COVID, tetapi sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi COVID ini menjadi puncaknya sebetulnya. Bagaimana defisit APBN bisa sampai 1.000 triliun, itu bayangin gimana cara nyicilnya ya. Terus kalau kita lihat dari sisi struktur penerimaan negara kita itu, yang pertama, penerimaan pajak kita itu sangat tergantung terhadap harga komoditas. Perhatikan saja pada saat harga komoditas naik, penerimaan pajak akan lebih bagus. Misalnya 2018 itu cukup tinggi walaupun masih surplus kita 100 triliun, tapi dibandingkan tahun sebelumnya itu memang lebih tinggi di 2018. Yang kedua, kita itu ekonominya sangat dipengaruhi oleh pergerakan negara-negara lain. Jadi kita tidak memiliki ciri khas tertentu sehingga ekonomi kita itu sangat gampang untuk digoyang. Yang ketiga, informality atau shadow ekonomi sangat tinggi, di mana shadow ekonomi ini yang menjadi pemerintah agak sulit memaksimalkan penerimaan pajak dari situ. Yang keempat, struktur penerimaan pajak kita itu khusus untuk non-migas ternyata banyak juga dikontribusikan oleh PPN. Kenapa jangan sampai peranan PPN ini sangat terlalu tinggi, karena PPN itu sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Pada saat daya beli masyarakat anjlok, tentu dia tidak belanja, PPN pun akan turun. Yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan bahwa ekonomi reform di Indonesia itu gagal karena pada saat sektor industri manufaktur menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, ternyata pada titik tertentu dia mulai turun, sementara aktivitas di belakangnya belum bisa bergerak ke ekonomi yang lebih produktif, sehingga penerimaan negara kita tuh sangat terganggu gitu, Mas. Baik, saya tertarik dengan poin yang pertama tadi yang sudah Anda sebutkan, Pak Abdul. Struktur harga komoditas tadi Anda katakan di 2018 harga komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan di sepanjang pandemi di 2020 lalu harga komoditas mengalami koreksi. Namun di 2021 beberapa harga komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada harga batu bara yang terus menembus rekor terbarunya, harga minyak juga menembus rekor tertingginya di tengah pandemi. Apakah ini cukup membantu atau bagaimana kondisinya, Pak Abdul? Sedikit banyak memang membantu ya, Mas, terutama untuk harga minyak dan batu bara CPO satu lagi. Cuma kalau kita lihat berdasarkan data PSDM, justru listing dari minyak kita itu tidak tercapai sebagaimana ditargetkan di APBN. Artinya harga oke naik, tapi kalau listingnya meleset, artinya kan kita tidak bisa mendulang windfall dari peningkatan harga minyak itu, gitu ya. Yang kedua, batu bara
dia meningkat harganya. Tapi kan sekarang kecenderungan negara-negara lain seperti di Eropa mulai mengurangi penggunaan energi-energi yang merusak alam, batu bara, CPO. Itu mereka sekarang mulai bergerak sejak beberapa waktu lalu sudah benar-benar mulai bergerak ke sumber-sumber energi yang ramah lingkungan seperti biofuel dan lain-lainnya. Yang terakhir untuk yang CPO memang naik signifikan, tapi kan permintaan CPO dari negara-negara mitra dan kita itu semakin menurun gara-gara mereka masih punya stok yang lama yang tidak dipakai karena penurunan produksi atau aktivitas ekonomi di negara mereka pada saat pandemi gitu. Jadi walaupun naik, tetapi jumlah dari yang diminta itu belum tentu naik signifikan begitu, Mas. Oke. Kondisinya berbeda dengan 2018 yang lalu, Pak Abdul? Iya betul, 2018 berbeda. Baik, selain dari struktur harga komoditas, tadi dari sisi pendapatan terutama dari penerimaan pajak, kemudian juga Anda sempat singgung tadi ada PPN juga, Pak Abdul. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah juga sudah banyak memberikan insentif begitu, yang paling banyak dikenal adalah PPNBM untuk kendaraan bermotor, kemudian juga PPN untuk dari sektor properti, dan kabarnya juga diperpanjang sampai dengan akhir tahun, dan masih banyak insentif-insentif lainnya. Apakah ini juga akan mempengaruhi dari struktur penerimaan, Pak, terutama di sepanjang 2021 ini? Justru kalau pemerintah ngasih insentif tentunya dia tekor dong, Mas, bukan malah menambah penerimaan ya, karena kan dia akan menghilangkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dia terima kan. Tapi memang tujuannya karena ini ekonomi tidak normal, berarti dia memberikan stimulus agar ekonomi berjalan. Dari data realisasi kredit sih meningkat untuk data kredit kendaraan bermotor ya. Tapi kan lagi-lagi kita lihat yang mendapatkan insentif itu siapa? Orang-orang kaya kan, bukan orang-orang golongan menengah ke bawah ya. Kan padahal sebetulnya yang timpang itu saat ini adalah kenapa yang orang-orang kaya menengah ke atas itu dikasih insentif yang jor-joran, sementara yang golongan menengah golongan ke bawah itu justru ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli. Katakan saja kemarin yang rencana PPN, kenaikan PPN yang katanya dulu sebelum dokumennya muncul ada persepsi bahwa akan dikenakan PPN terhadap harga sembako dan lain-lainnya. Ternyata setelah dokumennya muncul ternyata hanya untuk PPN untuk produk-produk yang memang harganya sangat mahal gitu, Mas. Baik, Pak Abdul, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari perbincangan kita tadi, dari sisi kesimpulan, tidak perlu melakukan revisi dari defisit APBN di 2021, hanya perpindahan pos saja, lebih bersifat fleksibel. Namun kita masih terkendala dari sisi data, apakah penyaluran, pelaksanaan, atau implementasinya nanti, apakah tepat sasaran atau tidak. Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung, Pak. Sehat selalu, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Siap, Mas. Baik, terima kasih. Ada Bapak Abdul Manapulungan, Ekonom Indef.